Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Ridwan Bintang. Tentunya channel seputar bonsai, baik itu di bonsai kelapa ataupun di bonsai kambium. Oke teman-teman, kali ini di hadapan saya ada salah satu bahanan bonsai dari jenis sancang ya, yang sudah beberapa yang lalu memang ini sudah harus melakukan pengepresan ya, karena ini sudah mencapai target. Target saya kemarin waktu penanaman ataupun program bahanan ini, saya menunggu bekas potongan atau kambium ini menutup ya, baru saya akan melakukan pengepresan untuk batang utama yang saya los ini ya. Nah ini yang saya los, karena memang targetnya ini saya membuat bonsai mini ya, atau bonsai mame. Namun kemarin saya sengaja diloskan untuk batang utama ini dengan tujuan yang pertama untuk menutup kambium dari bekas potongan, yang kedua untuk menarik atau memperbesar batang bagian bawah supaya batang bagian bawahnya itu untuk bekas potongannya, karena ini awalnya kemarin saya melakukan pecah batang ya. Ya, jadi menunggu untuk bekas pecahan batangnya ini kambiumnya benar-benar menyatu ya. Nah sekarang memang targetnya sudah tercapai. Ini untuk bekas pecahan batangnya sudah maksimal, kambiumnya sudah menyatu, dan bekas potongannya pun ini sudah menutup ya, jadi sudah tidak terlihat untuk bekas potongan dulu ya. Nah sengaja ini untuk batang utamanya saya los ya, saya los. Nah bahkan sudah sesubur ini nih. Nah ini bisa dilihat untuk daunnya. Untuk daunnya sudah sangat besar sekali. Nah ini untuk sancang kalau subur, daunnya bisa sebesar hampir sebesar setengahnya dari telapak tangan ya. Ini karena bukti dari bahwa bahan ini betul-betul sangat subur ya. Nah ini saya los pucuk. Dari sebesar ini kalau kita program bisa sampai mengecil sekecil ini ya. Nah ini kalau bagian bawah ini daun-daunnya memang sangat kecil ya, bahkan sudah dibilang sudah mengecil. Nah salah satu tujuan pengepresan untuk batang terusan ini, nah nantinya supaya untuk tunas-tunas ataupun cabang untuk proyeksikan untuk menjadi penerusnya nanti, karena ini akan saya press, nanti akan saya teruskan dengan tunas atau cabang yang ini ya. Ini untuk cabang terusan nantinya. Nah jadi nanti akan menggunakan cabang terusan pakai yang ini ketika ini sudah di press. Nah dengan harapan kalau sudah ini di press, nantinya untuk pertumbuhan cabang terusan ini nantinya bisa lebih makin subur ya. Kalau sekarang untuk pertumbuhan, nah seperti ini untuk tangan kedua ini. Nah ini kan untuk tangan keduanya, jadi pertumbuhannya sangat kurang subur ya. Jadi pertumbuhannya kurang cepat karena memang nutrisinya banyak tersedot ke batang terusan ini ya, terlihat dari di atas ini ya, untuk daun yang sangat besar sehingga mempengaruhi untuk pertumbuhan tunas-tunas atau cabang-cabang yang ada di bagian bawah ini. Nah seperti ini untuk ini cabang pertama ya. Nah ini untuk cabang pertama ini sudah saya melakukan pecahan ya, jadi pertumbuhannya agak lambat ya, karena memang masih ada cabang terusan ini yang memakan nutrisi banyak ya, sehingga mempengaruhi untuk pertumbuhan cabang-cabang yang ada di bawahnya. Nah sekarang saya akan melakukan pengepresan, namun seperti biasa sebelum saya melakukan pengepresan langsung dipotong, saya akan melakukan keratan dulu ya. Nah biasa saya kerat biar nantinya si batang yang ini kita bisa kita bisa membuat stekan, terus pertumbuhannya nanti akan semakin cepat mengeluarkan akar, dan nanti bagian bawahnya akan membesar, membuat si bagian batang bawah ini akan membengkak ya. Kita akan lakukan cangkok angin ya, kita lakukan cangkok angin, kita akan kerat, simpan kurang lebih 10-20 hari atau 3 minggu ya. Kita simpan 3 minggu, nanti ketika sudah membengkak
baru kita potong dan kita lakukan stek los pucuk ya. Nah, kita stek los pucuk. Namun sebelum itu kita akan lihat sambil kita review hasil dari perakaran ya. Kita lihat perakarannya untuk bahan yang hasil pecah batang. Nanti akan review sama-sama ya perkembangannya seperti apa. Oke. Namun sebelum saya melakukan ataupun saya mengurangi medianya, kita melihat perakarannya seperti biasa untuk kemajuan dan perkembangan channel saya. Saya harapkan dukungannya dari teman-teman semua dengan cara likes, komen, dan yang pasnya di subscribe ya. Nah, itulah harapan saya dari teman-teman semua supaya channel saya semakin berkembang. Oke, kita akan lanjut saja. Pertama akan lihat dulu, review dulu bagian akarnya. Bagian akarnya setelah saya melakukan pecah batang lalu melakukan pengelosan untuk batang utamanya, kita akan lihat perkembangan untuk akar bagian bawahnya ya. Karena sebelumnya ini nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi, saya akan sertakan linknya awal mula untuk bahan yang ini sebelum saya melakukan pecah batang untuk bagian bawahnya ya. Oke teman-teman, kita akan coba turunkan dulu untuk polybagnya ya, biar kita lebih mudah untuk mengurangi medianya dan kita akan semakin jelas untuk melihat bagaimana pertumbuhan perakaran hasil dari pecah batang ya. Ya, oke teman-teman, inilah hasil dari pecah batangnya terlihat ya. Nah, ini dulu saya melakukan 4 pecahan ya, 1, 2, jadi ini belakang 2, 3, 4 ya. Jadi saya melakukan 4 pecahan ya. Nah, untuk akar-akarnya sudah terlihat kokoh keliling ya, dan kemungkinan untuk tampak depan ini memang dari sebelah sini ya, karena ini sudah terwakili ya. Nanti ini untuk tangan pertamanya sudah saya melakukan pecah batang ya, pecahan. Nah, ini pecahannya. Nah, ini kambiumnya sudah menutup. Nah, nanti saya akan melakukan pengepresan di sini. Dan ini untuk nanti untuk batang terusannya. Ini tangan kedua pecahannya sudah lumayan bagus ya. Nah, ini sudah ada 3 pecahan. Dan untuk back sudah ada. Nah, ini untuk back ada 2 cabang. Nanti kita akan pilih salah satu yang mungkin lebih pas ya. Namun untuk sekarang saya masih menyimpan kedua-duanya ya. Jadi kita nanti ke depan mana yang lebih pas, kita akan rawat salah satu saja. Oke, lanjut. Sekarang saya akan melakukan pengepresan ya. Namun sebelum melakukan pengepresan, seperti saya katakan tadi, saya akan melakukan pengeratan dulu atau cangkok angin. Setelah 2 minggu atau setelah 3 minggu baru kita akan lakukan pemotongan ya, dengan tujuan supaya nanti untuk batang yang losnya ini bisa ditanam stek dan nantinya akan menghasilkan perakaran bagian bawah yang sempurna ya, dan nantinya bisa seperti bahan yang ini, nantinya bisa dibelah lagi ya, dibelah batangnya, dan kita proyeksikan menjadi bahan seperti ini lagi ya. Jadi untuk bahan yang ini saya melakukan penanamannya double pot ya. Medianya untuk media yang pertama saya simpan di atas pot yang medianya lebih banyak dan
menggunakan pupuk yang lebih banyak lagi supaya pertumbuhannya semakin cepat ya. Oke, kita akan lanjut saja membuat keratan ya, atau cangkok ya, cangkok angin, namun tidak dikasih media, dibiarkan saja sekitar 1 atau 2 atau 3 minggu, baru kita akan lakukan pengeratan atau pemotongan. Prosesnya sama seperti kita mencangkok, cuman tidak memakai media ya. Kita lakukan pengeratan seperti ini, dan nantinya supaya si nutrisinya itu fokus ke cabang-cabang yang ada di bawah ini ya, sehingga nantinya untuk cabang-cabang yang bawah ini akan lebih subur lagi, pertumbuhannya akan lebih cepat daripada sekarang ya. Kita akan buktikan nanti 2 atau 3 minggu ke depan, kita akan lihat untuk pertumbuhan yang ini pasti akan lebih cepat karena ini sudah dikerat dan sudah dipotong untuk alur nutrisinya ya, sehingga nantinya akan fokus ke cabang atau batang yang ada di bawahnya. Nah, ini kita kerat saja seperti ini. Oke teman-teman, nah jadi prosesnya seperti ini. Jadi kita melakukan pengeratan dulu, kita buang untuk kulitnya, lalu bersihkan kambiumnya, itu harus betul-betul bersih ya, karena ini memang terlalu dekat ya, sehingga kalau kambiumnya tidak betul-betul bersih nanti bisa menyatu lagi ya. Nah jadi kuncinya ini harus betul-betul lendirnya atau kambiumnya betul-betul bersih, sehingga nantinya tidak akan menyatu lagi. Nah, dan ini untuk cabang-cabang yang bagian bawah itu betul-betul nanti akan lebih cepat ya pertumbuhannya, karena nutrisinya nanti akan fokus ke sini ya, tidak akan fokus ke atas. Dan ini nantinya akan membengkak. Nah, setelah membengkak sekitar 2 minggu, kita lalu potong, kita langsung setek. Jadi untuk pertumbuhannya akan semakin cepat pertumbuhan akarnya, dan nantinya pengepenannya akan semakin bagus ya, daripada kita langsung potong, langsung melakukan penyetekan. Oke, mungkin itu yang saya bisa share dari review untuk bahan yang ini, dan sekaligus berbagi bagaimana caranya untuk melakukan pengepresan supaya hasil presannya nanti batangnya bisa lebih bermanfaat dan bisa dibuat setekan, dan pertumbuhannya akan semakin cepat lagi ya. Nah, dengan cara kita melakukan dengan cara melakukan keratan dulu ya, atau cangkok angin. Sekali lagi mudah-mudahan konten saya ini bisa menghibur dan bisa bermanfaat. Selebihnya bisa memotivasi buat teman-teman semua yang baru belajar seperti saya melakukan programan bonsai ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.